Ya, dan kita ke perkembangan kasus pembunuhan Brigadir Yosua. Putusan sidang Komisi Kode Etik Polri dibacakan pada pukul 2 dini hari tadi. Hasil sidang memutuskan Irjen Ferdy Sambo diberhentikan secara tidak hormat sebagai anggota Kepolisian Republik Indonesia. Mantan Kadif Propam Irjen Ferdy Sambo akhirnya dijatuhi sanksi dengan diberhentikan secara tidak hormat sebagai anggota Polri. Putusan itu dibacakan oleh pimpinan Majelis Sidang Komisi Kode Etik Polri, Komjen Pol Ahmad Doviri, pada pukul 2 dini hari. 1. Sanksi bersifat etika, yaitu perilaku pelanggar dinyatakan sebagai perbuatan tercela. 2. Sanksi administratif, yaitu A. Penempatan dalam tempat khusus selama 4 hari dari tanggal 8 sampai dengan 12 Agustus 2022 di rutan Korbrimob Polri, dan penempatan dalam tempat khusus tersebut telah dijalani oleh pelanggar. B. Pemberhentian tidak dengan hormat atau PTDH sebagai anggota Polri. Irjen Ferdy Sambo dinilai terbukti melakukan sejumlah pelanggaran kode etik Polri terkait kasus pembunuhan Brigadir Yosua. Sambo dianggap merekayasa hingga menghalangi penyidikan kasus tersebut. Setelah putusan sidang dibacakan, Ferdy Sambo langsung mengajukan banding. Namun mohon izin sesuai dengan pasal 9 PP 7 2022, izinkan kami untuk mengajukan banding. Apapun putusan banding, kami siap untuk melaksanakan. Dalam persidangan yang berlangsung selama lebih dari 12 jam, ada 15 saksi yang dihadirkan, termasuk 3 tersangka pembunuhan berencana Brigadir Yosua lainnya, yakni Barada Richard Eliezer, Bribka Riki Rizal, dan asisten rumah tangga Kuat Ma'ruf. Sebelumnya, Sambo telah mengajukan surat pengunduran diri kepada Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo. Namun surat itu tak diproses lantaran Sambo harus menjalani sidang etik. Tim Liputan CNN Indonesia. Untuk pertama kalinya sejak ditetapkan sebagai tersangka, Ferdy Sambo muncul di hadapan publik saat menjalani sidang kode etik. Dan sidang ini digelar tertutup, adapun pembukaan sidang sempat disiarkan namun tanpa suara. Setelah ditetapkan sebagai tersangka pembunuhan, Ferdy Sambo akhirnya muncul di hadapan publik untuk menjalani sidang etik di Mabes Polri Kamis pagi. Sidang ini digelar secara tertutup, adapun pembukaan sidang etik ditayangkan langsung di akun YouTube milik Polri namun tanpa suara. Ferdy Sambo dianggap merintangi proses hukum pembunuhan Brigadir Yosua dengan membuat skenario terjadi baku tembak dan menghilangkan barang bukti, di antaranya merusak rekaman CCTV dari dekat TKP. Total ada 15 saksi yang dihadirkan dalam sidang ini, termasuk di antaranya adalah Barada Richard Eliezer atau Barada E yang hadir secara online melalui sambungan Zoom. Dugaan pelanggarannya terkait menyangkut masalah ketidakprofesionalannya di dalam melaksanakan olah TKP, kemudian juga terkait menyangkut masalah skenario yang dibuat ya di peristiwa pidana Duren 3. Itu yang nanti akan didalami oleh tim ya. Sebelumnya, Ferdy Sambo mengungkapkan penyesalan dan permintaan maaf atas kasus pembunuhan yang ia lakukan lewat sebuah surat yang diterima detik.com. Surat permintaan maaf itu ditandatangani oleh Ferdy Sambo di atas meterai pada 22 Agustus 2022. Dalam suratnya, Ferdy Sambo menyampaikan siap menjalani setiap konsekuensi sesuai dengan hukum yang berlaku atas pembunuhan terhadap Brigadir Yosua. Sementara itu, Kepala Divisi Humas Polri, Irjen Polisi Dedi Prasetyo juga memastikan istri Ferdy Sambo, Putri Chandrawati, baru akan diperiksa tim Sus Polri sebagai tersangka hari Jumat pukul 10 pagi. Sejak ditetapkan sebagai tersangka pada 19 Agustus, Putri Chandrawati belum ditahan dengan alasan sakit. Pihak kepolisian menyebut sudah 3 kali Putri diperiksa penyidik, namun sejauh ini ia tidak pernah mau memberikan keterangan baik pada Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban maupun Komnas HAM. Putri Chandrawati dinilai menjadi satu-satunya kunci yang mengetahui latar belakang serta pemicu pembunuhan Brigadir Yosua.
Tim Liputan CNN Indonesia.